Mas, satar batu. Pendakian gunung kali ini aku tidak sendirian. Spesial episode Gunung Gede Pangrango, aku mendaki dengan pasangan serta beberapa teman yang ada di Bogor. Ini dia suamiku, namanya Mas Arif. Kalau kata orang sih dia master chef gunung yang pemalu dan paling anti kamera. Tapi demi YouTube aku, akhirnya dia mau direkam. Kami berangkat ke Jakarta dari Temanggung ikut travel, kemudian lanjut ke Bogor. Untuk mengisi perut, kami berhenti di rest area kilometer 360 yang ada di daerah Batang. Di sini banyak sekali pendaki-pendaki yang dari Jawa Tengah untuk beristirahat. Biasa, nasi goreng ayam, bebek, teh, nasi goreng bakso. Sekarang lagi ada di KM 360 rest area. Kita tuh mau makan karena kelaparan. Terus udah pesen makanan, nunggu agak lama, nanti lanjut katanya jam 7. Udah sampai misalnya. Yang mirip. Kita mau makan dulu. Cacing nggak bisa. Tiga sendok, dua sendok kita sudah makan, terus nungguin naik travel lagi. Seberes makan, kami melanjutkan perjalanan lagi dan beristirahat dikarenakan keesok harinya kami langsung mendaki. Tepat di jam 1 dini hari, kami sampai di Uki Cawang dan bertemu teman-temannya suamiku. Ada siapa nih? Wah, Pak. Ada Nunu. Lagi jalan-jalan nih ceritanya. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Oh, belum ya? Oh, ada lagi ngopi. Ya. Dari sini kami singgah sebentar sambil menunggu Grab yang akan mengantarkan kami ke Bogor datang. Ya bener, kami ke Bogornya naik Grab dikarenakan waktu yang mepet sekaligus menghindari kemacetan. Ya
Ya, walaupun habisnya 350.000 dibanding kalau naik KRL cuma 5.000 per orang, tapi nggak apa-apa lah. Terus kapari ya, hati-hati. Sekali ya. Orang apa-apa kapari. Kesana dulu ya. Ntar baliknya mampir lagi. Hati-hati ya. Joon, melon. Mbak, hati-hati ya, Mbak. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama, hati-hati ya. Semoga cuaca cerah. Amin. Tapi cerah kan kemarin? Cerah. Cerah ya. Aman. Oke, dadah. Ya, hati-hati, Kak. Semua. Makasih banyak loh ya. Hati-hati, Mas, Mbak. Yuk. Oke. Setelah perjalanan selama 2 jam, akhirnya kami sampai di Cibodas. Sebenarnya kami sudah janjian sama teman kami yang bernama Rizky. Karena khawatir mengganggu istirahatnya, kami langsung saja menuju salah satu base camp yang ada di Cibodas. Ini kita bangun jam 8. Di hari kedua ini kami rencananya akan naik ke Pangrango via Cibodas. Sebelum berangkat kami melakukan persiapan seperti packing ulang, persiapan logistik untuk 3 hari 2 malam, cek simaksi dan sarapan. Nih kita jalan ke mana Ki? Gerbang pendakian. Gerbang pendakian Gunung Pangrango via Cibodas. Ini rame. Kalau itu apa wisata Ki? Tempat camp. Camp Mandalawangi. Tempat camp Mandalawangi itu diparkirnya di sini. Wing Arab Kantosan GP. Oh, ini dia Balai Besar Taman Nasional Gede Pangrango. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki sumber air yang sangat melimpah, terutama di jalur Cibodas ini. Banyak sekali spot unik yang akan dilewati pendaki sepanjang jalur, seperti Telaga Biru, sungai kecil di pinggir jalur, rawa-rawa, dan air terjun panas. Oleh karena itu, tonton vlog ini sampai habis supaya bisa tahu di mana saja spot-spot unik tersebut. Nih, kita mau couple hiking, diporterin sama Rizky. Pelayanan pendakian simaksi ya, ini jadwalnya Senin sampai Jumat ya. Ini jam-jamnya pendakian. Itu ada di ini ya, tulisan selamat datang Gunung Gede Pangrango. Lanjut. HP atas. Hai Mas. Kondommu gitu sebetulnya. Siapa? Ih, banyak banget monyetnya di atas. Monyet hitam. Ada monyet. Kondommu gitu. Di mana Mas? Di Cibodas. Di Cibodas. Sekarang jam 2 kurang 5 menit. Ini kita lagi di apa Mas? Register edisi maksiin. Dibantu simaksiin sama Rizky. Terus berarti kita nanti OTW-nya jam 2 tepat. Ono pertigaan nek lurus kuat. Setelah simaksi sudah selesai, kami berpisah dengan Rizky yang rencananya akan menyusul dengan 2 temannya. Kami berdoa lalu melakukan yel-yel kecil buat penyemangat awal perjalanan kami. Keselamatan. Amin. Berdoa dimulai. Ya lagi gimana? Couple hiking. Yuhu. Tuh deh. Couple hiking. Yuhu. Ya.
Gimana rasanya? Belum berapa, soalnya baru jalan 200 meter. Ya, lanjut Mas. Jalur awal yang kami lalui adalah setapak berbatu yang cukup landai dengan pemandangan khas hutan hujan tropis. Batu-batu guys, katanya sampai atas batu kayak gini. Lanjut, semangat. Couple hiking. Dan alam di sini sangat terjaga. Terbukti masih banyaknya pohon selebar 4 bentangan lengan manusia, berbagai jenis pakis, palem, dan tanaman kadaka yang berukuran besar. Gede banget Mas. Kira-kira usianya berapa ratus tahun ya Mas? Berabad-abad. Berabad-abad. Wow, tinggi sekali guys. Yuk lanjut ya. Di sini tanamannya itu serasa lagi di Jurassic Park. Jadi banyak kayak palem-palem gitu. Wow. Ya. Di sini bukan masak. Ini apa Mas? Salak. Padahal ini gunung gede ya. Tapi ada salaknya. Ya kamu itu ada salahnya. Kamu juga salah. Halo Mas. Namanya juga gunung gede ya. Pohonnya gede-gede. Tuh. Gede banget, terus tinggi. Aduh. Tinggi banget coy. Kami diberitahu Rizky kalau jalur Cibodas ke Kadangbadak dengan estimasi sekitar 3 jam lamanya. Jadi kami perkirakan akan sampai di camp sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Haus dikit. Seru ya lihat orang kerja. Wah, ketemu sama jamur yang unik banget. Aku sangat tertarik dengan tumbuh-tumbuhan unik, sedangkan Mas Arif sangat tertarik dengan hewan. Seperti sekarang tiba-tiba dia berhenti karena melihat segerombolan ayam hutan. Tuh banyak ayam hutan. Ayamnya banyak banget ya Mas. Tuh suara ayam kresek-kresek tuh sana. Ini aku kasih lihat. Itu ayam hutan. Apa? Ayam. Burung? Apa sih? Kamu yang tahu, aku yang nggak tahu ya. Tuh. Hanya boleh dilakukan untuk pasangan sah. Tawa guys. Orang saya lepal. Jahil. Gimana marah. Tukang marahin. Cari ini buriku. Kamu kok. Maklum ya. Jalan sama porter ya gini. Harus cepat jalannya. Untung aku enteng. Ini isinya cuma matras. Matras tok. Kamu isinya apa Mas? Logistik. Nah, pokoknya kalau pergi sama Mas Bojo aman perut. Logistiknya banyak. Nggak ada mie instan. Beliin Mas. Katanya pengennya carry-on-nya kopelan. Ya, beliin. Nyuruh doang tapi nggak beliin guys. Gini aja. Keluar duit beli. Apa? Apa itu? Ada burung. Ada burung kakak tua.
Caro. Manokek. Di depan plang. Jalur pengamatan burung. Di sana khusus yang mengamati burung. Setelah berjalan selama 30 menit, kami pun bertemu dengan pendaki yang turun. Namun tidak ada satupun rombongan pendaki yang naik. Aduh, jangan-jangan hanya kami yang naik lewat Cibodas nih. Shelter pertama ini katanya Rizky tuh ada 9 shelter. Nah ini yang pertama ya. Nggak tahu di HM berapa. Nggak ada apa namanya pelangnya. Cepet mas. Mau itu ngemil? Mau dong, tahu? Mau dong. Ngemilikin my bujo. Menurutku, jalur Cibodas ini memiliki kekurangan pada plang atau penanda yang kurang jelas, seperti keterangan antar pos ke pos, jarak, ketinggian, dan keterangan lainnya. Hal ini mempersulit pendaki memperkirakan estimasi perjalanan mereka. Sudah. Oh, no. Yo, neng kono dengar apa? Iya. Ayo, enggak. Mana, Pak? Coba saat yang set, Mas. Latihan saya. Kamu sering gitu lah ya latihan lebih. 1, 2, 3. Kuare. 1, 2, 3. Terus? Mana? 1, 2, 3. Sudah sama John. Ya. Ngan ngene sik terus wedone ya. Medune piye? Kan ngene. Deleng ngono, Din. Ya. Ini tangannya. Ya wes, Jo. Ini saya video. Latihan sepisan tuh 2, 3. Saya kira sebarangnya ngisor dari ini. Tuh 2, 3. Oh iya. Yuk lah. Coba. Treknya dari tadi tuh full batu. Full batu. HM10 kah ini? Mana? Oh iya tuh. Di sana. Sana ada itu patok HM10. Berarti berapa lagi ini, Mas? 8 berarti kurang 18 lagi. Ini dhuwur. Ambil 2. Mini puding. Minum. Dengerin suaranya ya. Tuh. Suara hutan banget kan. Suara apaan sih, Mas? Burung? Suara burung, guys. Yuk lanjut, Mas. Ini sampai di HM13. Di sini udah mulai
gelap gitu guys, udah mulai mendung-mendung. Semoga aja nggak hujan ya sebelum kita sampai. Ada suara aliran air atau suara daun ya? Kayaknya suara air ya mas ya. Di depan kayaknya ada sungai kecil kemungkinannya, karena ada suara air. Kalau naik sama porter ya gini nih, jalannya harus cepat. Sampai di HM 15. Sebenarnya ini jalurnya lumayan banyak landai ya. Iya. Lumayan banyak landai. Tapi batunya guys, harus lihat ke bawah kalau jalan. Kalau enggak ke singsal-singsal. Nah, di depan ada bangunan apa itu? Di sebelah kiri ada sungai kecil kayaknya ya mas. Ada suara air di sana. Nggak kelihatan, dia ketutupan semak-semak. Suara air melimpah di sini airnya guys. Tuh di depan ternyata ada sungai. Kita lihat ada sungai. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di Telaga Biru dan shelter kedua yang kami temui. Katanya kalau melewati Telaga Biru sebelum jam 5 sore atau maghrib akan ada makhluk halus yang bakalan ngikutin kita. Terus perjalanannya bakalan lama, seperti nggak sampai-sampai. Ini kata Riz karena dia sudah pernah mengalaminya. Apakah benar begitu? Sini, maju. Nah, ini di shelter yang kedua ini ada Telaga Biru ya. Ini pos Telaga Biru udah sampai. Dan aku tuh seneng banget lihat sungai ini ya. Ini tuh sungainya bagus, jernih, mantap. Di depan ada jembatan. Ini kita mau lihat Telaga Birunya dari dekat. Ayo mas. Ini dia Telaga Birunya. Kita mau lihat Telaga Biru dari dekat. Sebiru apa ya? Kayaknya warnanya tuh bukan biru ya, tapi toska. Mengenai Telaga Biru yang berada di ketinggian 1575 mdpl, ini mengingatkanku pada telaga yang ada di Gunung Slamet. Sangat mirip. Nah, di sini Mas Arif mengajak untuk buru-buru melanjutkan perjalanan. Khawatir kemalaman. Padahal lagi asik menikmati pemandangan. Ya, begitulah laki-laki, tidak sabaran. Ya, jadi dari resort ke Telaga Biru ini tuh 1 jam. Tadi kan berangkat jam 2. Sekarang tuh nyampainya jam 3. Berarti total perjalanannya ke Telaga Biru 1 jam. Ntar kita lanjut ke pos berikutnya. Lanjut. Ini pertama kali aku naik gunung dan di pinggir jalurnya tuh ada aliran sungai. Mantep banget kan. Jadi soal air di Gunung Gede Via Cibodas ini melimpah banget. HM 17. Kita sudah sampai di HM 17. HM 17 guys. Ngantuk ya? Aku juga. Baru juga duduk. Yuk, let's go. Tenang, kita pengen tak umbe rasanya gini. Airnya tuh jernih banget, ya Allah, subhanallah. Airnya. Adek, naik gunung. Naik gunung. Semangat, Dek. Ya, naik. Ya, berdua. Pak.
Iya. Yuk, sip. Yuk, mangga. Kita sampai di HM 19. Setelah melewati sungai kecil dengan arus yang deras, di sini kami bertemu dengan jembatan yang dicor dengan panjang kurang lebih 1 km. Dibangun di atas rawa Gayonggong. Ini adalah pengalaman pertamaku mendaki gunung yang melewati rawa-rawa. Dibikin jembatan kayak gini. Kayaknya lah jembatan dibikin karena di bawahnya tuh biasanya ada air. Mungkin kalau air terjunnya atau sungainya deras, tuh airnya sampai sini. Mungkinkah? Hah? HM20? Apa? Makanya kita. Mana ada tenda, Mas? Tenda putih. Di. Nggak lihat aku Mas. Ya di bawah ini tuh memang ada aliran airnya ya. Dan di depan tuh ada pelang. Apa Mas? Pelang apa itu Mas? Ketutup pohon lagi. Pelang rawa apa tuh ya? Di gunung tuh ada rawa-rawanya, nggak cuma yang dekat laut aja. Di gunung tuh juga ada loh. Tuh. Rawa-rawa semua nih. Ya ini sudah sampai di rawa Gayonggong. Semuanya rawa ya di bawah. Hati-hati ya kalau jalan, soalnya di sana lubang. Takut kejeblos kakinya. Let's go Mas. Ayo Mas. Mana Mas tenda putih? Ngarang. Banyak air. HM22. Berarti tinggal berapa lagi ya Mas? 22 berarti tinggal 6. Pasti benar ada gak sih? Ya, ini kita sudah sampai di persinggahan Panyangcangan. Biasa lagi di pertigaan yang menuju air terjun Ciberem. Mau istirahat dulu kita, minum-minum. Nah, yang ke sebelah sana itu ke air terjun. Tapi kita yang arah naik ya, ke kandang badak yang ke sana. Sekitar jam 3:45 kami sampai di persinggahan Panyangcangan atau persimpangan yang menuju air terjun Ciberem dan ke kandang badak. Aduh, kami lupa membawa nasi bungkus, jadi ngemil snack seadanya untuk mengisi tenaga. Oh ya, shelter yang di belakang kami adalah shelter yang ketiga, jadi kurang 6 shelter lagi yang harus kami lalui. Karena suamiku tuh mau ngerokok, jadi itu dia ngejauh gitu. Ngapa Mas? Dan aku masih ngemil. Baru 10 menit saja di sini tiba-tiba bergemuruh suara serangga tonggeret membuat kami merinding. Udah mau nikah. Go, bismillahirrahmanirrahim. Kita kok nang badak.
Hari sudah mulai gelap. Karena merasa tidak nyaman dengan suara tonggeret yang tiba-tiba berasa horor, kami melanjutkan perjalanan menuju pos air panas pada jam 4 sore. Nah, dari sini kami menambah kecepatan karena merasa ada yang mengikuti. Capek, Mas? Ngantuk. Kok ngantuk? Semalam gak tidur. Masa malam gak tidur ngantuk? Aku juga. Nah, ini kita agak cepat-cepat gitu jalannya. Soalnya udah sore. Takutnya kena malam. Udah nggak ada patok HM. Dan kayaknya patok itu tuh menuju air terjun Ciberem, bukan ke kandang badak. Di sini mulai hujan dan kita menambah kecepatan sampai ngos-ngosan kayak gini. Lanjut. Mas. Sudah jam 4 soalnya. Jam 4 lewat. Bisa dilihat sendiri di sini tidak ada satupun pendaki melintas, sehingga kami berpikir harus secepatnya sampai di camp area. Di bawah sana itu kedengaran suara air terjun Ciberemnya. Tuh. Kedengaran. Ini jalur Cibodas sih menurut aku lumayan landai ya, tapi dia panjang. Ini belum sampai di air panas. Tujuan selanjutnya ke air terjun air panas. Mlebu ireng. Serangga. Kena mlebu ireng ya. Akhirnya kami bertemu dengan pendaki juga, tapi mereka rata-rata turun. Jadi kebanyakan dari pendaki yang lintas, naiknya via Putri, turun via Cibodas. Nah, kami kebalikannya, makanya sepi, tidak ada yang naik. Bayi berkabut. Nah, ini sampai di shelter Rawa Denok 1. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung nggak, Mas? Langsung aja, yuk. Soalnya udah mulai gelap. Gak enak kalau telat tuh. Ya, sekarang jam setengah 5. Kita udah melewati Rawa Denok 1. Belum sampai ke air panas juga. Kita udah nambah kecepatan sampai ngos-ngosan kayak gini.
Belum ada jam 5 sudah mulai gelap, kabut naik dan jujur suasananya tuh semakin mencekam. Sampai di shelter Rawadeno yang kedua kayaknya. Sampai di shelter Rawadeno kedua. Motor nih mas. Itu apa mas? Nah di depan itu ada, gak tahu shelter atau apaan ya, ada bangunan gitu. Terus cuacanya udah berkabut banget. Sabar. Kasih nih kamu. Itu resting ya? Hah? Udah mau jam 5 guys, belum nyampe air panas. Cuacanya udah berkabut. Di depan ini ada shelter Batu Kuku 1, shelter lagi, nggak tahu ini shelter yang keberapa, lupa, udah nggak ngitungin. Lanjut apa berhenti mas? Lanjut, oke. Kita lanjut aja. Ini tuh kita udah pakai kecepatan turbo ya, cepat banget jalan kita. Semangat, couple hiking. Yuhu. Ya belakang udah capek guys. Wani nek esok. Nek bengi ora wani to ya. Capek bos. Kabutnya tebel banget. Iya, air panas masih jauh, mas. Setengah jam. Setengah jam. Kalau naik sih 1 jam. Naik ya? Oh iya. Iya kalau naik 1 jam. Kalau turun tadi setengah jam. Oh gitu. Iya. Oke, makasih ya. Yuk, mari. Ya silakan. Ya. Kan Katanya. juga. Oh, katanya apa? Air terjun. Air panasnya masih 1 jam. Tapi nggak tahu ya, karena kita kan pakai kecepatan turbo.
Ya. Mas, dua bang. Iya. Hiking deh bang. Ngecamp ya? Ngecamp. Ini yang backpack. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau jam 5:30. Udah gelap banget di sini. Ini jam 5:15. Kita sampai di Shelter Batu Kukus 2. Jam 5:30 kita belum sampai di air panas. Ternyata air panasnya tuh jauh, guys. Sudah jam 5:30 belum sampai air panas. Kita dikerjain Rizky nih. Katanya 3 jam. Ya, apaan ini udah 4 jam. Hampir 4 jam belum sampai. 3 jam setengah udah. Mas. Betul. Enggak, ini pelang mana ini? Kita turun langsung berarti. Iya. Hati-hati jalan licin, tepian jurang, kawasan blok air panas. 2200 mdpl. Lagi 2200, Mas. Ya. Panas. Gelap banget ya, Mas. Gelap banget, Mas. Oh, apa? Pegangan ini. Oh. Oh. Air hangat. Licin, Mas. Pegangan, Mas.
Istirahat ya, Nos. Istirahat deh. Ndi,